Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana terjadinya hujan dan mengakibatkan banjir. Pertama-tama kita membuat hujan dulu. Kita membuat ilustrasi hujan. Ini hujan. Hujan lagi ribut. Karena terjadinya penyumbatan selokan dan polusi udara, akhirnya kota ini dilanda dengan kebanjiran. Dan akhirnya kota pun hancur dilanda oleh banjir. Itu terlihat sampah-sampahnya yang menumpuk dan mobil-mobil pun terseret. Dan lampu merah. Lampu merahnya kuat. Wis. Hujannya sudah reda. Hujan pun mulai reda. Namun Hujan pun sudah reda. Dan di sini terlihat banyak kota-kota sudah banjir dikarenakan banyak sampah dan menggambang semua. Inilah akibatnya dari penyumbatan selokan, polusi udara, dan sampah-sampah yang berserakan. Karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan badai angin ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok gerhana akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Di sini saya Izai Syafrina Putri dan rekan-rekan saya Fania Dita yang dulu, saya Yana Sasabina, Saya Muhammad Ibrahim, saya Kanjeng Wijaya, Saya Fadil Kepalistu. akan langsung melakukan presentasi. Nah, sebelumnya apa sih gerhana itu? Jadi gerhana ini adalah proses fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke bayangan benda angkasa lainnya. Nah, tanpa berlama-lama, kami akan melakukan proses ilustrasi. Di sini kami menggunakan senter sebagai matahari, bola yang berukuran kecil sebagai bulan, dan bola yang berukuran lebih besar sebagai bumi. Nah, Gerhana dari ini adalah contoh dari gerhana matahari, di mana cahaya matahari tertutup oleh bulan sehingga tidak langsung sampai ke bumi. Ini adalah bentuk gerhananya. Jadi ini adalah proses gerhana matahari setengah. Apabila senter lebih diluruskan, maka akan terjadi gerhana matahari total. Tepuk tangan anak-anak. Nah, selanjutnya adalah gerhana bulan. Kita harus menukar alatnya terlebih dahulu. Nah,
Selanjutnya adalah gerhana bulan. Gerhana bulan ini juga terjadi apabila cahaya matahari tertutup oleh si bumi sehingga tidak sampai ke si bulan. Nah, pada proses ini bayangan ini menunjukkan bahwa ini sedang terjadi proses gerhana bulan total. Apabila matahari sedikit dicondongkan ke bawah atau ke atas, ini akan menunjukkan gerhana bulan sebagian atau separuh. Oke, luar biasa. Oke. Jadi, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang terjadinya gempa bumi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yaitu yang pertama, saya Dipa Taliansa absen 10. Saya Bunda Regina absen 10. Saya anak PKI absen. Saya Gilang Ramadhani absen 14. Saya Mandika absen 23. Saya Boy Rudayati absen 16. Nah, di sini kami ingin membuat alat peraga gempa bumi, yaitu gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan dan mineral yang bergerak secara berlebihan di atas lapisan mantel bumi. Nah, di sini kita mau memperlihatkan Terjadinya gempa bumi tektonik. Lempeng tektonik terjebak pada tepiannya karena hambatan gesekan. Ketika tekanan di bagian tepi melampaui hambatan gesekan, terjadi gempa bumi. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi, yaitu gempa bumi tektonik dapat menimbulkan kerusakan atau bencana alam yang besar, seperti meluluhkan wilayah, menghancurkan bangunan, hingga menyebabkan tsunami pada presentasi kita ini. Di Indonesia, negara yang rawan bencana alam gempa bumi karena terletak di kawasan Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik. gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gempa elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kami di sini kami akan mempresentasikan Memperagakan akan membuat simulasi tanah longsor. Baik, perkenalkan nama saya Putri Amaliana Fitin. Nama saya Bagaimana Tinggi Robi. Nama saya Muhammad Berdansyah. Nama saya Ahmad Saja. Saya Media Mega Praja. Jadi proses terjadinya tanah longsor mulai dari saat musim kemarau yang panjang, tanah akan mengering dan membentuk longsor pecah-pecah, sehingga akan
Rumahnya jatuh ya itu sampainya. Pohonnya juga roboh. Rumahnya juga roboh. Rumahnya juga Akibat yang ditimbulkan. akibat yang ditimbulkan dari tanah longsor ini adalah akan merusak lingkungan sekitar rumah-rumah warga. Tanah-tanah yang di dataran tinggi akan turun ke bawah, menyebabkan rusaknya lingkungan warga sekitar. Baik. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gunung Meletus akan menjelaskan beberapa proses. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra. Saya Mahadul Badati. Saya Sofia Wakawawida. Saya Rana Wijaya. Saya Dinda Lestari. Ini kami akan menjelaskan proses terjadinya gunung meletus. Gunung meletus sendiri merupakan gunung yang memanjang macam-macam dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asam, kerikil, dan batu-batuan. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi sehingga korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir. Gunung meletus sendiri terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas dan tekanan tinggi. Dan letusan seperti ini belum terbentuk. Jadi sedikit materi yang jadi kami jelaskan dampaknya. Eksperimen ini bagaimana terjadi dampak dan Dampak letusan gunung berapi yaitu gangguan pernapasan dan penglihatan, pencemaran sumber air, menyebabkan badai listrik, mengganggu kerja dan pengendara bermotor. Saya jadi sedikit penyampaian materi yang dapat kami berikan. Sekarang kelompok kita akan mengeksperimen dari gunung meletus. Vulkano ya ini ya, magmanya keluar ya. Oke. Bau cukanya. Ada Dani, Bu. di Zoom. Oke, masuk tutup bro. Nah, ini adalah proses keluarnya magma dari gunung bumi. Eksperimen ini bagaimana terjadinya letusan gunung berapi di alam nyata. Baking soda sebagai basa dan cuka adalah asam. Ketika keduanya terjadi akan menghasilkan terjadinya gas yang menciptakan karbon dioksida. Gas ini menghasilkan tekanan di dalam dan meletuskan dalamnya gunung berapi. Baik, terima kasih yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang simulasi terjadinya kebakaran hutan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Syifa Rizky Mauladana, absen 32. Saya Gagat Sawedan Raputra, absen Bapak Bibi. Saya Robi Binti Kerjata, absen 30. Saya Lina Mulia Wulandari, absen 7.
akan disampaikan oleh Robi. Iya. Kebakaran adalah peristiwa terjadinya kebakaran material atau benda yang tidak diinginkan secara tepat dan tidak terkendali yang dikendalikan yang disebabkan oleh reaksi kimia antara bahan bakar oksigen dan sumber panas. Proses ini menghasilkan panas, api, dan asap serta dapat menyebabkan dengan ke area sekitarnya jika tidak segera dipadamkan. Kebakaran dapat terjadi secara alami seperti akibat sambaran petir atau puncak gunung berapi maupun akibat ulah manusia seperti kebakaran yang disengaja atau kelalaian. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya area hutan secara luas dan tidak terkendali yang biasanya melibatkan pohon, semak, dan vegetasi lainnya. Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami seperti akibat sambaran petir atau dipicu oleh aktivitas manusia seperti kebakaran lahan yang tidak terkendali. Faktor-faktor suhu tinggi, angin kencang, dan kekeringan mempercepat penyebarannya. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi udara, hilangnya habitat satwa, serta dampak negatif pada ekonomi dan kesehatan manusia, terutama akibat asap yang dihasilkan. Hutan terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan fungsinya, yaitu hutan lindung, hutan industri, dan hutan seleka alam. Hutan pastinya mempunyai potensi terbakar. Kebakaran hutan dapat terjadi 2 faktor, yaitu faktor non alam dan alam. Untuk faktor alam itu biasa terjadi karena gunung meletus, sambaran petir, serta kemarau yang panjang. Untuk faktor non alam biasanya terjadi karena ulah manusia, bisa sengaja maupun tidak disengaja. Untuk simulasi ini termasuk hutan lindung, dan gedung-gedung serta rumah di sini itu termasuk ke pembangunan secara ilegal. Pembangunan serta pembukaan lahan secara ilegal dapat merusak, dapat menyebabkan kebakaran hutan. Hal ini dikarenakan kerusakan ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan hutan di sini serta menjadi kering dan kurang mampu mempertahankan kelembabannya. Kalau hutannya sudah kering dan kurang mampu mempertahankan kelembabannya, dapat memicu kebakaran hutan. Dan di sini kondisinya hutannya sudah mulai kering. Nah, selanjutnya akan kami tunjukkan tentang simulasi terbakarnya. Bagi yang bertugas dipersilakan. Suasana sekolah ini luas. Kota yang betul, suara pemain bakar. Terus langsung walking. Bakar. Langsung walking. Boleh banyak. Boleh baju deh. Oke, nanti deh kira. Aja boleh. Deh kira. Iso. Lu bodoh, guys. Aja ngono Rob ngene Rob. Loh. Rob dia. Petugas pemadam langsung. Nah. Ini penontonnya ini ya. Ini penontonnya. Oke, ditutup dulu. Ya, ono apa Dani pas Jarno oke, Jadi ini akan menyebabkan beberapa dampak. Di antaranya yang pertama yaitu kerugian ekonomi. Di mana manusia yang memanfaatkan hutan sebagai sumber ekonomi untuk pemanfaatan yang berlanjutnya, maka akan kehilangan karena hutannya habis terbakar. Yang kedua yaitu karena polusi udara. Di mana kebakaran hutan tersebut akan menyebabkan gas kedua yang menyebabkan gas tersebut akan menyebar ke perkotaan yang ada di dekat hutan ini, yang menyebabkan masyarakat di sekitar kota ini akan merasakan dampaknya. Dan yang ketiga yaitu rusaknya ekosistem, di mana hutan yang sudah terbakar akan membuat fauna dan flora yang ada di sini kehilangan habitatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami
next time.